Hai Sobat Liputan6.com, apa kabarnya? Nggak terasa ya sudah hari Senin. Berarti saatnya kita bertemu lagi di News Flash The Editors edisi Senin 2 Februari 2015. Dan inilah The Editors. Nah sekarang giliran dari Showbiz nih. Di Showbiz ada banyak berita menarik hari ini. Tapi nih saya pilihkan saja ya. Salah satunya nih tentang ada musisi punk asal Prancis itu menciptakan lagu yang cukup unik, judulnya Aku Lapar. Gimana uniknya? Karena dalam lagu itu dia menyebutkan ada 43 jenis makanan, nama makanan Indonesia. Wow, luar biasa ya. Mungkinkah penyanyi ini memang sangat mencintai Indonesia? Lihat aja beritanya di liputan6.com di kanal Showbiz. Terus berita kedua ini ada yang menghebohkan dari Cherry Bell. Cherry Bell dikabarkan bubar. Benerkah Cherry Bell bubar? Jawabannya ada di kanal Showbiz di liputan6.com. Kabar bubar ini karena beberapa anggotanya itu ada yang main sinetron. Terus terlihat juga tidak bareng-bareng lagi. Terus dikabarkan bahwa mereka memang kontraknya habis tahun ini. Nah gimana nih? Apakah akan berlanjut Cherry Bell-nya? Baca deh berita lengkapnya di liputan6.com di kanal Showbiz. Kita akan melihat berita-berita apa saja yang sedang populer di kanal bisnis. Dan ternyata yang paling banyak diminati di kanal bisnis adalah soal melambungnya gaji PNS DKI Jakarta. Asal tahu saja ya, gaji PNS di DKI Jakarta ini yang mulai dimotori oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok itu memang bikin orang melongo karena gajinya itu benar-benar fantastis. Bayangkan saja gaji untuk pegawai biasa itu take home pay-nya bisa mencapai 9 juta, atau gaji seorang camat atau lurah itu, seorang camat maksud saya, itu bisa mencapai 40 juta. Sedangkan gaji seorang lurah itu bisa mencapai 33 juta. Nah, fantastisnya gaji di PNS DKI Jakarta ini tidak hanya disambut gembira oleh pegawai negeri sipil di kalangan DKI Jakarta, tapi juga membuat iri daerah-daerah yang lainnya karena sudah mulai masuk ke saling persaingan antar daerah. Menteri Aparatur Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Yudi Krisnaldi juga berencana akan memanggil beberapa kepala daerah, terutama Pak Ahok. Pak Ahok akan diminta menjelaskan kenapa gaji di PNS di DKI Jakarta bisa setinggi ini. Alasannya apa? Benarkah kenaikan gaji PNS di DKI Jakarta itu sesuai dengan tingkat kemahalan daerahnya? Misalnya begini, daerah yang paling mahal di Indonesia itu adalah daerah Papua, di mana harga-harga kebutuhan pokok, transportasi semuanya serba mahal. Akibatnya gaji yang sama mungkin di Jakarta 10 juta, di Papua 10 juta, itu nilainya tidak sama. Mungkin 10 juta di Papua itu mungkin hanya sama di DKI 3 juta rupiah gitu. Nah, hal-hal inilah yang akan dipertanyakan oleh Menteri Yudi Krisnaldi agar Gubernur DKI Jakarta menjelaskan apa alasan dia memberikan gaji sebesar itu untuk PNS DKI Jakarta. Gaji PNS di DKI Jakarta sendiri ini masih wacana dan belum ditetapkan, tapi sudah mulai menimbulkan pro dan kontra terutama dari daerah-daerah lain. Daerah-daerah lain sudah mulai tanda kutip iri, boleh nggak sih daerah-daerah yang kaya minyak, misalnya Kalimantan Timur, menaikkan gaji PNS-nya setinggi ini gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan daerah-daerah yang miskin sumber daya alamnya, misalnya NTT. NTT itu kebutuhan pokoknya di sana mahal, tapi daerahnya tidak memiliki sumber daya alam. Seberapa pantas gaji yang didapatkan oleh PNS di Nusa Tenggara Timur, dan benarkah gaji PNS di DKI Jakarta yang hingga puluhan juta itu sudah benar-benar pas dan tidak menimbulkan iri dengan daerah-daerah lainnya? Ini semua yang akan dipecahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Bapak Yudi Krisnaldi yang akan berkonsultasi langsung dengan Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok. Selengkapnya berapa sih gaji yang akan diberikan Pak Ahok untuk camat, lurah, staf biasa? Selengkapnya ada di liputan6.com. Nah, selanjutnya kita akan melihat berita di Kanal Health. Di Kanal Health sedang
ramai berita saat anak mulai berpacaran. Nah, ini ada di program Sekspedia. Seksolog Zoya Amirin memberikan penjelasan yang sangat masuk akal dan sangat rasional tentang pertanyaan yang banyak dilontarkan orang tua. Bagaimana ketika anak saya sudah mengerti pacaran, apakah harus diizinkan? Bagaimana kalau tidak diizinkan? Nah, bocorannya seperti ini. Sebagai psikolog, Zoya melihat mungkin ajaran yang dulu diberikan orang tua kepada orang tua sekarang berbeda dengan yang orang tua sekarang berikan kepada anak-anaknya, karena anak-anak sekarang sudah lebih paham teknologi dan mereka belajar dengan teknologi. Nah, menyiasati anak sekarang diakui Zoya memang tidak mudah. Nah, inilah diperlukan komunikasi yang bagus antara orang tua dengan si anak. Bocorannya begini, ketika orang tua khawatir anaknya berpacaran di usia yang dini, nah itu orang tua sudah harus berkomunikasi dengan anak. Dia harus memberikan rambu-rambu. Misalkan, nak, kamu boleh berpacaran ketika usiamu SMA atau ketika usiamu kuliah. Kenapa sih kamu harus berpacaran di usia itu? Kekhawatiran orang tua itu juga harus diungkapkan. Karena kalau misalnya kamu berpacaran di usia SD atau SMP, bapak atau ibu khawatir kamu tidak bisa mengendalikan diri, kamu akan tidak konsentrasi belajarnya. Nah, selain soal waktu, itu juga harus diberikan syarat-syarat lain. Misalnya, kamu boleh pacaran ketika kamu punya prestasi ini, kamu boleh pacaran ketika kamu mematuhi rambu-rambu yang bapak ibu berikan gitu. Karena dikhawatirkan ketika anak-anak dilarang berpacaran, justru mereka lebih nekat melakukan yang di luar sepengetahuan orang tuanya. Untuk selengkapnya baca di kanal health.liputan6.com. Hai sahabat liputan6.com, sekarang kita dengerin berita dari news ya. Hari ini berita yang ada berita-berita update soal RSI